Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini adalah koneksi cinta NPD. Ini lebih khusus lagi ya karena kemarin ada beberapa subscriber yang bertanya, Kak, cinta NPD dong diperjelas ya. Kira-kira koneksinya bagaimana? Karena kemarin saya sudah readingkan secara general ya, global tentang energi cinta yang menyakitkan, tetapi di situ ternyata ada NPD dan hati saya juga mau memberikan pesan semesta untuk kamu. Jadi selain koneksi dengan NPD, di sini saya mau pesan semesta, apa yang ingin semesta sampaikan dengan kalian yang terkoneksi dengan orang NPD ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Sagittarius. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Oke, di kartu pertama di sini ya. Wow, saya lihat di sini dia ya, Three of Wands lagi memandangi kamu dari kejauhan. Waduh, Sagittarius, hati-hati ya. Orang NPD ini kayak macam apa ya? Kayak apa ya kalau dia tuh pembawanya tenang ya, tapi menghanyutkan ya. Mungkin kalau dibilang kamu, dia tuh seperti lumpur hidup mungkin yang bisa mematikanmu. Jadi hati-hati. Ini orang ini kan ada gangguan kepribadian ya. Kalau mau dibilang gangguan jiwa ya ada di grade B ya. Ada beberapa NPD ya. Tetapi kalau saya lihat dari energi, mereka masih bisa terkontrol. Jadi masih bisa memanipulasi. Ada beberapa yang ya grade F juga, tetapi nggak terlalu. Jadi saya mengambil energi yang paling besar adalah di grade B. Grade B ini artinya masih setara kecil ya. Kalau dibilang, kalau standar kejiwaan masih dibilang ya antara waras dengan tidak ya. Jadi kalau kita bicara empati, no, mereka tidak punya empati. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Mereka lebih dominan pada apa yang mereka pikirkan, dan mereka selalu mau menjadi orang yang hebat dan diakui oleh semuanya. Dia melihat kamu di sini ya, ada Three of Wands, di mana dia lagi lihat kamu sekarang lagi ngapain Sagittarius. Maaf agak berisik ya. Sagittarius, kamu lagi ngapain nih? Saya lagi mau datang pada kamu nanti. Kalau kamu sudah mempunyai banyak duit. Waduh, ini orang nih agak sedikit membuat Sagittarius juga puyeng ya. Dia merasa saya diam-diam dulu, saya lihat dulu Sagittarius sudah kumpulkan duit banyak, karena dia merasa bahwa Sagittarius kamu tuh masih mencintai dia. Di sini ada Five of Pentacles ya, apalagi sudah mempunyai anak, keluarga. Wah, kamu terikat, pasti kamu nggak bisa kemana-mana tanpa saya ya. Kamu sudah diikat oleh diriku, dipasung oleh diriku. Ini bahasanya gitu ya, maaf ya, saya bicaranya mungkin agak sedikit agak kasar ataupun mungkin tidak seperti biasanya, karena saya menyerap energi dari dirinya, di mana pola pikirnya atau isi hatinya yang saya ucapkan kepada kamu. Ya, jadi kalau mungkin kondisinya Ica kok bicara kalau tentang NPD agak sedikit ngeri-ngeri sedap ya. Ya memang seperti gitu. Karena saya mengutarakan apa yang ada dalam hatinya, dan hatinya seperti gitu.
Kalau dibilang, ih Kak Ica terlalu berlebihan, oh no, ya terserah dari kamu. Cuman saya kasih tahu pembelajaran atau isi hati mereka yang sebenarnya. Karena terkadang Sagittarius itu mengukur dari diri kamu, yang mana kamu tuh orangnya polos. Kamu tuh serasa nggak ada kok orang-orang di dunia ini yang sejahat itu. Pada saat kamu sudah masuk dalam jeratan NPD baru kamu sadar. Oh ternyata kayak yang Kak Ica bilang itu betul. Ini edukasi ya. Karena tadi saya bilang kan pesan semesta juga. Koneksimu dengan edukasi saya campur jadi satu supaya readingan kita itu bermakna. Bukan hanya saya kasih tahu, oh ini orangnya lagi begini, sudah cari jalan kamu ya. Terserah dari kamu, stop saya cuma kasih tahu aja, no, tidak. Tapi saya di sini mau ada edukasi kepada kamu supaya kamu lebih cerdas, pintar dan bisa memahami arti orang-orang toksik, apalagi berhubungan dengan NPD dan apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi mereka. Gitu ya. Oke, dia merasa bahwa kamu tuh bisa saya taklukkan karena kamu tuh masih sayang saya ya. Itu yang dia rasakan saat ini tuh. Dia lebih ini Pack of Cups ya. Dia merasa udah saya ini star. Pokoknya saya sendiri, saya jaya, saya happy. Ya, dia tidak lihat dari mungkin kamu sudah mempunyai anak ataupun tanggung jawab, ataupun mungkin dia lihat dari sisi dia tidak melihat dari sisi kebaikanmu, tidak melihat dari sisi waktu, tenaga, biaya yang kamu keluarkan untuk dirinya. Apalagi perasaanmu. No, dia tidak melihat, dia cuma melihat dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kamu berpikir bahwa NPD itu kok Kak Ica dia baik, tapi kok kenapa tiba-tiba dia sejahat itu pada saya? Apakah saya sudah keterlaluan? No, itu hanya kamuflase. Kebaikan dia itu hanya topeng dia untuk bisa menjatuhkan kamu menjatuhkan image baik ke dia, ya. Sehingga kamu tuh merasa bahwa pada saat dia pergi seolah-olah kamu tuh sudah menyakitinya sangat luar biasa. Dalam artian, contoh ya, dia salah tapi kamu bersikeras untuk bisa membuat dia berubah, dia nggak mau berubah dan akhirnya dia mungkin seolah-olah saya ini korban. Ya, dan akhirnya kamu merasa bahwa wah saya ini kok begini ya, terlalu jahat sekali sama dia. Karena ada beberapa juga yang merasa bahwa kok saya jahat sekali sama orang baik gitu. Apakah saya dan akhirnya kamu merasa bahwa kamu yang salah gitu. Padahal sebenarnya itu kamu tidak tahu bahwa kamu sudah masuk di jeratannya. Ya, yang mau membuat kamu menderita, dan kebahagiaannya adalah membuatmu menderita. Di sini ada Three of Pentacles. Entah menderita karena perasaan, entah menderita karena entah triparty, entah juga dalam keuangan. Jadi di sini ada yang merasa bahwa kok saya berjuang sendiri dalam kehidupan ini, mencari nafkah, urus keluarga, kamu kok santai-santai aja. Ataupun mungkin kondisinya saya sudah berusaha yang terbaik tapi malah kamu berpaling. Dia menyerang kamu. Dan dia merasa bahwa biasa aja kok itu. Itu kan wajar, lumrah. Kalau saya menyukai orang lain berarti saya itu normal. Kamu harus bangga, masih banyak yang menyukai saya. Pemikirannya begitu. Dia tidak melihat dari, ternyata saya salah. Saya menyakiti orang yang menyayangi saya. Enggak, tapi dia cuma lihat, kamu harus bangga sama saya. Pokoknya intinya dia harus ditonjolkan. Ya. Kalau seandainya di sini kamu kurang dari finansial, dia pergi mencari finansial yang lebih up. Ya. Macam contoh, dulu dia datang kepada kamu, kan kamu punya sesuatu yang bisa dia banggakan ya. Jadi seperti gitu ya, dia akan menyerangmu dari segi mental dan dari segi keuangan. Tuh sama lagi ya. Di sini ada Three of Cups ya. Dia hanya bisa dilayani tanpa mau melayani. Jadi kalau orang-orang yang terkoneksi dengan kamu NPD ya, ataupun membuat kamu terluka, dia tahu bahwa ya saya terluka karena kamu, bukan saya yang membuat luka, tapi kamu yang membuat luka sehingga kamu terluka karena ulah kamu gitu. Jadi pokoknya intinya dia selalu menuduhmu, kamu adalah dalang dan dia adalah korban ya, sehingga kamu merasa waduh kok begitu ya. Karena Sagittarius ini melihat dari sisi kebaikannya saja, karena manusia ini kan pasti ada kebaikan dan keburukan ya, tetapi kamu tuh selalu melihat dari sisi kebaikan, sedangkan dia terbalik, dia melihat dari sisi keburukanmu saja. Jadi kamu punya kebaikan tuh dia nggak lihat, dia hanya berpatokan pada keburukan. Jadi dunia yang berbeda ya, pola pikir yang berbeda, sudut pandang yang berbeda ya. Jadi kamu bicara kasih, dia bicara logika ya, bicara kesombongan, harta,
prestasi, itu pun cangkok-cangkokan ya. Contoh mungkin kalau dia punya rumah ya, padahal hasil cangkok, mungkin dalam artian dulu dia dengan pasangan sebelumnya ya dibantu untuk membiayai rumah itu. Pada saat setelah lunas mungkin dia pergi meninggalkan ya, dan langsung putus atau apapun. Atau mungkin kondisinya dapat warisan tapi dia bangga-banggakan itu dia punya, atau mendapatkan harta gono gini tapi dia punya ya, seolah-olah itu hasil kerja keras dia. Contohnya ya, kalau macam dibilang ini kan harta warisan ya, kan kamu dapat terima dari orang tua kamu. Nanti dibilang iya, tapi kan ini perbaikannya, rehabnya banyak loh. Jadi dia bagaimana caranya supaya tetap harus orang tahu bahwa itu yang terbaik itu adalah dari dirinya, hasil kerja keras dia, hasil keringat dia bangga-banggakan itu. Jadi dulu nggak seperti gini ya, rumahnya itu dulu banyak yang sudah rapuh, jadi harus direnovasi dan biayanya tuh sekian ya. Wah, pokoknya dia bicara yang agak gimana ekstrim supaya kamu tahu bahwa ternyata nih orang ini bekerja keras, padahal semua itu adalah tipu ya. Ataupun mungkin kondisinya ya masih hutang. Nah ini jadi seolah-olah dia itu beranggapan udah punya padahal masih kredit. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja dimana ya itu karena mau dilihat sebagai star ya, tidak mau mengalah. Dan kalaupun seandainya kamu berprestasi, dia langsung mengambil alih untuk bagaimana caranya supaya topiknya itu tetap dirinya tuh ya. Ace of Pentacles selalu aja bicara tentang harta, nggak mau tersaingi. Kalau ada yang tersaingi, dia cari supply untuk bagaimana caranya supaya membacking dia untuk bisa lebih up dibandingkan orang lain ya. Jadi orangnya toksik, hanya bicara tentang harta. Kalau nggak ada harta kamu ya dia pergi. Dia nggak mau bermain dengan orang-orang yang tidak mempunyai harta, yang tidak mempunyai manfaat. Jadi orang ini kalau mau dibilang ada asas manfaat ya. Kamu punya apa, saya akan bergaul dengan kamu. Kamu tidak mempunyai apa-apa ya jangan bergaul dengan saya. Karena tadi saya bilang orientasinya itu hanya sisi menguntungkan dia ya. Jadi dia tuh berteman pun begitu, apalagi kalau memilih pasangan. Kamu punya apa ya, saya punya ini, kamu punya apa. Dia mau menuntut kesempurnaan. Jadi kalau kamu ya, macam contoh gini, kamu itu merasa bahwa saya dipilih oleh seorang narsistik, berarti kamu tuh punya kelebihan loh. Jadi kamu jangan merasa kecil, kok seakan-akan saya nggak punya ini, nggak punya itu, karena kamu sudah terjerat dalam perangkapnya yang mana dia mematikan mentalmu sehingga kamu merasa tidak berdaya. Sebenarnya kamu tuh kuat, cuman kamu sekarang sudah terkoneksi dengan dia dan akhirnya kamu merasa insecure, nggak pede, diporotin, hidup tidak baik-baik saja ya. Karena saya lihat di sini ada yang sampai mentalnya rusak ya, tekanan sampai menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa ya Tuhan hidupku begini? Tuhan itu memberikan suatu kasus kepada kamu ataupun penderitaan ya, bukan berarti begitu saja. Tuhan itu penuh kasih. Kenapa? Karena Sagittarius itu kan orangnya kadang-kadang ngeyel. Jadi harus dikasih yang trigger yang gimana gitu, supaya kamu tuh sadar bahwa ini loh dunia, ini loh orang dia yang sebenarnya yang kamu kasihi itu. Kamu lebih baik kasihi orang yang betul-betul tulus. Malah kalau orang yang tulus kamu cuekkan. Kamu lebih memilih orang-orang yang toksik. Makanya kamu dikasih masalah yang begitu besar, begitu rumit, supaya apa? Kamu lebih dewasa. Ini semesta, pesan semesta untukmu Sagittarius. Karena kamu keras kepala juga. Jadi bagaimana caranya supaya kamu bisa sadar, kamu mendapatkan orang yang harus bisa apa ya, kalau dibilang ya hampir mau ke psikopat begitu, supaya kamu sadar. Intinya kan kalau orang tua nggak mau dengar orang tua ya, mungkin setidaknya ya kamu dapat pembelajaran dari orang lain yang lebih dari orang tua, mungkin pimpinanmu, yang dimana kamu akan tahu bahwa oh ternyata apa yang dikatakan orang tua saya itu benar ya. Karena kamu tuh merasa bahwa orang di dunia ini tuh selalu baik pada kamu. Ya memang kita harus selalu berpikiran positif thinking, tetapi ingat di dunia ini tidak semua orang seperti kamu. Kita juga harus tahu kenyataan. Kita berpikir positif pada diri kita dan orang lain, oke. Tetapi kita harus juga berlogika ya. Di mana-mana kan saya bilang kita selalu berpikir positif. Oke, untuk menarik energi-energi positif lainnya. Tetapi terkadang ya, hati manusia itu kita tidak seperti yang kita inginkan. Dan itu bukan karena semesta
mencampakkan kamu ataupun tidak mencintai kamu. Dia mau kasih tahu kepada kamu yang keras kepala agar sadar. Orang ini nggak baik. Saya kasih tahu kamu supaya kamu terhindar. Kamu yang harus mengambil keputusan untuk bisa mencintai diri sendiri dan pergi dari situ. Saya mencintainya Kak Ica. Ada beberapa yang bertanya kemarin ya. Saya mencintainya Kak Ica. Aduh ya ampun, kamu mencintai dirinya baru kamu sendiri tidak mencintai dirimu. Kasihan. Ya. Dimana kalau dia mencintai dirimu dan kamu bahagia, ya, tidak mungkin kamu hidupmu morat-marit kayak gitu. Ini cinta yang salah. Ya. Kenapa? Karena dia ibaratkan apa ya? Membuatmu menderita gitu, nggak bisa. Kalau orang betul-betul mencintaimu harus ada dari dua belah sisi ya. Maksudnya dari dirimu nyaman, dia pun kamu mencintainya pun nyaman. Tetapi yang paling utama adalah dirimu dulu. Bagaimana kamu mau mencintai orang lain sedangkan dirimu korban? Biarlah Kak Ica supaya saya ada yang masih ngeyel ya. Biarlah Kak Ica saya begitu aja karena saya mau mendapatkan surga. Oke. Tapi kamu tidak tahu bahwa surga yang paling nyata adalah di dunia ini yang mana kamu ciptakan sendiri. Gak apa-apa, kamu dibegituin, gak jadi masalah. Cuman kalau kita bicara kewarasan, dan sangat disayangkan kalau kondisi ini sampai kamu tua nanti. Saya mau nunggu dia berubah, Kak Ica. Gak bisa, gak ada. Karena ngeyel ya, saya sampai bingung ya untuk bagaimana caranya supaya menjelaskan ini orang ya. Jadi kalau dapat orang personal reading terus orangnya ngeyel, saya sudah kasih tahu begini ya, terus ngeyel, saya juga bingung ya untuk menghentikan ini komunikasi tuh gimana. Ya, karena dia ya artinya kalau memang saya sudah kasih tahu jalannya begini tapi ngeyel ya kamu pergi aja. Tapi dia mau bagaimana caranya supaya saya membentuk orang itu supaya dia kembali ke dia. Padahal dirinya orang itu aja tidak merasa sakit loh. Bagaimana sih kita bisa mau memperbaiki? Kecuali kalau dia mau menerima sugesti, doa kita. Doa kita itu bisa terwujud kalau diri kita itu nyaman, bahagia. Sedangkan bagaimana kamu terkoneksi dengan dirinya kalau mau bahagia kalau kamu masih terkoneksi dengan dirinya? Doa kamu gak sampai ke semesta. Ya, kenapa kamu di vibrasi bawah? Sangat terperi, sakit. Makanya saya bilang sama kamu untuk menarik energi-energi lainnya dari dirimu. Kamu harus happy. Bagaimana kamu mau happy kalau terkoneksi dengan orang toksik? Nggak bisa. Ibaratkan kamu punya kebahagiaan itu sudah diserap ambil dan digantikan dengan kepiluan. Ya, harus waras. Kita bicara di sini harus waras. Mental kita, ya, tuh. Two of Cups. Kalau dalam hubungan percintaan itu kan harus saling memberi, saling menerima, saling melengkapi. Tuh, di sini ada di yin dan yang, ya. Dimana menjadi bulat tapi sama-sama saling melengkapi, bukan satu benalu. No. Ya. Yang semesta mau sampaikan, sadarlah Sagittarius. Sagittarius tuh empatinya tinggi. Jadi itu makanan utama yang sangat nikmat dari seorang narsistik. Kenapa? Kamu terlalu lugu. Ya, ada yang bilang Kak Ica, saya ini bingung loh, kenapa kemarin Kak Ica bilang kan kita untuk setiap manusia itu harus selalu berbaik hati, berbaik sangka dan harus begini-begini. Saya bilang iya, itu untuk dirimu dan orang lain. Tetapi kalau kamu menyerahkan ke orang toksik, lakukanlah untuk penyelamatan untuk diri sendiri. Supaya dirimu itu jangan terjerat energi negatif. Bagaimana kamu mau memberikan berkat kepada orang lain kalau dirimu tuh masih di penjara gitu? Nggak bisa. Ini kita bicara konteks mana dulu. Jadi jangan disapuratakan ya. Jadi saya bilang kita harus berpikiran positif supaya hidup kita bahagia. Jadi walaupun orang sakiti kita tetap harus berpikir positif. Ingat, semesta memberikan kita akal pikiran, akal sehat untuk dipakai. Kita beriman tapi harus berhikmat. Yang konteks yang saya bicara itu pada saat kamu tidak tersakiti, baru kamu bisa memberikan yang terbaik buat orang lain, berpikiran positif. Itu kalau untuk dirimu dan untuk orang lain dalam konteks bukan pasangan narsistik. Jadi kita lihat konteksnya apa dulu.
kita situasinya di mana, bukan disapu ratakan semua. Sedangkan Sagitarius ini sapu rata semua. Mau disolimi, kita tetap baik. Kita tidak disolimi, kita tetap baik. Jadi ya sebaik-baik terus. Padahal sebenarnya konteks kamu di mana? Contoh, kamu pergi pakai pakaian adat di kondangan acara pernikahan apapun, ya nggak jadi masalah. Ya, mau pakaian adat, mau pakaian kebaya atau apa, karena itu rananya. Tetapi coba kamu pakai kebaya ke pasar yang berbecek-becek itu, ya, high heelsmu ini kalau wanita ya, kena becek. Ini contoh kalau pasar tradisional yang becek-becek ya. Pasti kan kita pakai celana pendek ya, nggak mungkin kita juga pakai celana panjang. Kalau di becek-becek pasti kita angkat. Jadi lebih baik nyaman pakai sandal jepit. Yaitu konteks tempatnya di mana dulu. Ya. Ataupun mungkin kalau dibilang, nggak, di kota saya nggak ada pasar tradisional kayak adanya supermarket. Iya, tapi kalau macam contoh kamu sanggulan ke supermarket dulu, pakai make up semua yang menor-menor begitu, baru ke supermarket hanya untuk belanja minyak goreng, apa pantas? Nggak apa-apa kok Kak Ica. Oh ya sudah, terserah. Akhirnya kan rugi di biaya, waktu, tenaga kan? Ya sama. Kamu itu tidak pada konteks, jadi akhirnya apa? Rugi di situ. Yang mana dia memperalat kamu, yang mana mungkin biasanya cuman biasa aja rambut, cuman mungkin kita pakai lip gloss atau lipstick, terus sandal jepit yang nyaman, pakai celana pendek atau dress atau yang simple karena panas ya. Ini kita harus pakai kebaya, harus rapi, harus kayak kita mau pergi ke kondangan pakai high heels, ujung-ujungnya beli ini, ujung-ujungnya cuman beli minyak goreng ya. Terus pakai motor lagi, jadi tersiksa kan? Coba kalau kalian pergi ke kondangan ya, ini terutama untuk wanita ya, ke kondangan baru acara resepsi resmi ya, baru pakai sanggul. Nah itu kan kayak macam repot. Ya saya nggak tahu kalau yang lain ya, tapi kalau untuk saya repot karena bukan yang tidak seperti biasanya gitu, tidak seperti sehari-hari. Dan itu butuh biaya juga untuk ke salon ya. Butuh waktu, tenaga juga untuk buat rambut ya, dan waktu. Nah sama seperti narsistik, dia akan menyerap semua itu dari biaya, tenaga, waktumu, uangmu, pikiranmu, untuk hal-hal yang tidak berharga. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan narsistik, kamu juga harus mungkin ya hampir sama seperti narsistik. Bukan saya bilang kamu jadi narsistik ya, no, hampir sama, memperlakukan dia seperti narsistik juga, supaya dia merasa bahwa begitu toh, saya nggak diperhatikan toh, karena dia nggak memperhatikanmu, kamu juga balas gitu. Bukan berarti saya bilang di sini saling membalas kejahatan, no. Tapi memang kalau orang gila, kita harus seperti orang gila. Coba kamu bicara dengan anak kecil ya, ini kan bicara gini, narsistik itu ya. Mungkin saya agak panjang lebar di sini supaya kamu tahu, karena saya di sini edukasi ya. Saya kasih tahu bahwa narsistik itu kan ibaratkan dia punya emosi itu sudah stop ya, itu pada saat kecil, mungkin karena ada trauma dari orang tua atau lingkungan sehingga dia empatinya tidak ada, stop waktu di masa kanak-kanak dia. Jadi pada saat dia bertumbuh, dia tuh macam anak kecil terus, mau ingin didengarkan, mau ingin dimengerti. Kalau tidak dia tantrum ya, ataupun dia diam, mendiami orang, merusak. Anak kecil kan dia nggak tahu ini barang ini kita beli pakai hasil keringat murah atau ini, dia hanya kasih rusak aja. Sama, dia nggak berpikir bahwa orang tua saya capek, orang tua saya sedih. Nggak. Sama dengan orang narsistik. Jadi kalau kamu berhadapan dengan orang narsistik, jangan berharap dia mau berubah, nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa membuat dia berubah. Tetapi itu secara kalau dibilang medikal ya, kayaknya 90% no. Kenapa? Karena dia merasa tidak sakit. Ya, dia merasa tidak sakit. Kita bicara mental, tetapi dia merasa itu biasa-biasa aja. Padahal dia tidak melihat bahwa dia sudah merugikan orang lain gitu. Apakah dia tahu dia menyakiti kita? Dia merasa bahwa biasa aja kok. Begitu aja mewek. Dia merasa itu kecil, hal yang dia lakukan itu menurut dia biasa aja gitu. Padahal dia sudah memberikan luka yang sangat dalam untuk orang lain.
ya, tanpa ada minta maaf. Hubungannya bisa digantung aja, ya. Macam contoh, sudah nikah tapi nggak mau ribut-ribut, nggak mau cerai, hubungan digantung. Ataupun mungkin dia janji-janji, wah mau nikahi kamu, tanpa minta ini minta itu, ya. Habis itu ujung-ujungnya hubungan digantung-gantung aja, nggak ada realisasi untuk kapan nikah, kapan ke rumah orang tua, nggak ada, ya. Karena dia mau hidup bebas, dia mau hidup happy tanpa ada tanggung jawab, seperti gitu, ya. Jadi bagaimana caranya Kak Ica supaya kita membalas dendam untuk narsistik yang sudah melukai kita kalau seandainya kita sudah terkoneksi dengan dia? Ya kamu harus sukses dong. Saya kan sudah bilang tadi, dia tuh mau menjadi power, dia mau menjadi star, ya. Pada saat kamu sudah jatuh, ya, dia kan tahu saingannya nih kamu. Kalau dalam rumah tangga, ya, saingannya nih kamu. Jadi kalau seandainya kamu jatuh, dia senang, dia happy. Wah, saya bahagia, saya kan orang hebat, gitu. Tapi pada saat kamu bangkit, move on, ya, membuatnya emosi, membuatnya marah adalah bagaimana caranya kamu bisa lebih bangkit, lebih sukses, lebih up, dan lebih bahagia dari dirinya atau tanpa dirinya. Nah itu. Jadi bagaimana supaya kamu bisa bahagia dan happy tanpa dirinya? Ya kamu harus mengambil sikap untuk jauh-jauh dari dirinya. Bagaimana kamu bisa berkarya kalau dalam tekanan? Nggak bisa, iya kan? Jadi tunjukkan, ini kan tadi saya bilang dia melihatmu dari jauh, kamu sudah lebih up. Ada beberapa yang sudah bangkit karena sudah tersadar. Jadi kamu harus lebih up, mengambil keputusan supaya hidupmu jauh lebih baik. Jangan hanya berharap pada si A, si B, si C datang untuk mencintaimu, ya. Tetapi buatlah dirimu dicintai oleh dirimu sendiri dulu. Selebihnya bonus, orang lain itu adalah bonus, tanpa mengharapkan siapapun. Seperti gitu, ya. Jadi untuk menghancurkan narsistik bagaimana? Ya sukses. Karena dia nggak mau lihat kamu sukses, dia mau lihat kamu menderita. Nah itu, ya. Jadi maaf, bukan berarti saya mau mengajarkan yang negatif, tidak. Tapi ini edukasi, karena kita bicara dengan orang gila, ya, yang di grade B. Adapun ada di grade C, D, ya. Tetapi saya lihat di sini banyak yang terselubung, ya, narsistik tapi masih standar rendah sehingga menyakitkan kamu itu secara ya kalau mau dibilang masih membuat kamu depresi saja, ya, bukan ikut gila kayak dia, no. Tetapi ya setidaknya kalau dipertahankan terus menerus, ya kamu bisa gila juga. Nah ini dari sekarang kamu harus bisa lebih mengedepankan diri sendiri, mencintai diri sendiri, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini, ya, saya sudah menarik energinya dari inisial. Ada huruf J, ada E, ada W, ada O, ada C, ada V, K, R, T, I, R, A, Q, B, Y, gitu, ya. Gitu, ya. Maaf berisik, ya, anak saya di belakang. U, ada yang kemarin tanya, Kak Ica di bandara, ya. Ngebacainnya, saya nggak di bandara, memang anak saya main pesawat kemarin, ya. S, jadi ya begitu, maklum kalau ada suara-suara yang nggak jelas, ya. K, U, wah, U-nya double, ya. N, O, wah ini banyak yang double nih. C, G, dan A, ya. Oke, untuk koneksi inisial di sini ada J, E, W, O, C, V, K, R, T, I, R, A, Q, B, Y, U, S, K, U, N, O, C, G, dan A, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.